Nah ini dia Prof ya, waktunya kita akan lihat nih akan seperti apa lagi peraduan yang akan dilakukan oleh kedua tim ini. Let's get into the Nail of Down teman-teman. Game pertama dari Best of 3 series nih. Tim Falcons melawan Onyx Philippines. Sama-sama dari Filipina. Dan kita tahu sendirilah track record dari kedua tim ini. Yang satu juara M5, yang satu juara M6. Dan ini dia Super Friends lagi-lagi memunculkan salah satu hero yang pernah dia bawakan waktu di gelaran MPL Philippines. Pada saat itu dia membawakan Matilda mid lane. Tujuannya itu untuk beradu melawan Zushin. Untuk menghindari Zushin lah intinya. Yap, sementara ini dia dari deretan set talent emblemnya yang udah mereka bawa dan mereka gunakan sejauh ini. Wah, kalau ngomongin soal emblem udah Wait, pasti sih. Ini Brusco galak banget sih Prof. Brusco Samperin? dengan menggunakan Chow di awal akan seperti ini pola permainannya, di mana revitalize-nya pun sudah dibuka barusan. Untung masih bisa bertahan Ogwen. Dan jangan lupa ya, View-nya ini kan Selena sebagai mid laner. Jadi bukan tipikal hero yang bisa langsung nge-damage. Dan untuk sekarang King Kong bakal dikejar Electrifying Beats. Oke, Kyle tuh sih cukup meragukan tadi pergerakannya, dia ingin maju ataupun mundur, namun sementara sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan. Kyle Tzy masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut atau ingin mendapatkan karena 1 poin kill dan mereka masih berputar-putar saja di mid. Itu debate aja sih kayaknya. Biar nanti lelenya kena ya. Ya, King Kong juga udah mendapatkan level yang keempat, sama-sama mendapatkan ultimate dari masing-masing jungler. Atau bahkan untuk cap-nya ya, Battle Retribution di menit yang kedua. Tinggal untuk sekarang gimana caranya Flaptizi dan juga Kirk nih untuk setup-nya. Karena Flaptizi harus maintain nih Pak Pulung. Ya. Gimana caranya stacknya tetap 20. Sementara King Kong udah terlihat di area bottom lane. Udah ada pertanda ya kalau seandainya Flaptizi harus berada dalam posisi yang jauh lebih aman. Ya, karena celah itu pun pasti akan selalu ada. Diambil sama Flap. Oke, sementara sekarang Ogwen ya langsung mencoba menghajar ke arah beberapa player tadi, dan sekarang pertempuran yang akan kembali terjadi. Seekring Eagle-nya dikeluarkan, ditabrakkan pula dirinya. Satu hit terakhir First Blood menjadi milik dari Pel. Bahkan di tempat yang berbeda, Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh King Kong. Wah, ini pertukaran yang menurutku cukup tidak adil tapi Oke, keren, NV. ada pertempuran terjadi kembali dan Kyle Tzy menjadi korban di dalam area dari Purple Buff yang dimiliki oleh Onyx Philippines, dan sekarang mereka masih ingin lebih pow dari korban lanjutan Ogwen menjadi satu menu santapan baru lagi untuk mereka. Apakah tidak ada informasi bahwa ternyata King Kong tidak menggunakan Retribution sehingga dia siap untuk di-invade? Counter setup yang manis dari Onyx Philippines. Mereka sudah mempertimbangkan, mereka udah predik kalau seandainya Kyle Tzy bakal datang. Dan ternyata mereka sambut gitu loh dengan banyaknya setup yang sudah mereka dapatkan di area jungle-nya. Dan lihat betapa pedihnya damage yang diberikan ya. Cici versus Uranus. For sure kayaknya di sini udah pasti bakal dimenangkan, tapi Ogwen Oke. miss the shot ya. Terlalu jauh juga. Dan pertukarannya Pak Pulung. Jadi yang awalnya udah untung buat tim Falcons kan karena dapetin point kill. Tapi ternyata malah jadi rugi. Sakit terakhirnya Super Marco selesai. Namun sekarang Kelra pun akan langsung dihajar dan berhasil diamankan oleh Kyle. Dibilang untung enggak, tapi dibilang rugi juga dapat assist gitu loh. Tapi so far mau nggak mau Kelranya yang lebih diuntungkan Pak Pulung. Yap. Oke, dengan jarak sedekat itu ada satu buah lele tadi yang berhasil langsung dilemparkan. Sementara sekarang Brusco-nya menendang lagi ke arah satu play di mana Selena yang menjadi korban dan Pel menjadi satu menu tambahan lagi, tapi tepatnya berbeda. Brusco pun harus ditukar. Brusco-nya kayaknya udah panas sih Pak. Udah panas di sini dalam artian mesinnya udah panas. Dia udah siap buat main cepat gitu loh. Dan akan selalu seperti ini Brusco apabila mendapatkan cowoknya gitu. Dikejar lagi. Dihajar lagi, dikejar lagi, dan Kyle temporal rain-nya sudah aktif tadi. Wah, tapi untuk setup menuju ke arah Turtle harusnya tim Onyx Philippines bakal lebih diuntungkan ya dengan pertukaran-pertukaran point kill yang sedari tadi diuntungkan oleh mereka. Apalagi mereka leading gold 2000. Dan Super Friends benar-benar mengacaukan keseimbangan damage yang ingin diberikan sama View. Waduh, hampir ya tadi. Ada satu lele terbang yang memang hampir mengenai, tapi sekarang turtle-nya pun masih menjadi milik dari Red Magician. Waduh, beda-beda ya. Red Magician yang kali ini dikejar. Oke, ada pertempuran lagi di bagian bawah tapi belum menghasilkan apapun. Oke, masih poke damage aja tapi bahaya buat Flaptizi. Ingat burst damage dari Soul Saver dan solo kill. Oke, solo kill kembali. Ada satu lagi Avatro Guardian. Connect tadi, namun ternyata belum ada damage yang begitu besar guna untuk bisa membalaskan apapun yang dilakukan oleh pemain dari Onyx Philippines. Tapi Ogwen mencoba untuk bisa membalikan keadaan, tapi Fotzi belum bisa melakukan banyak hal selain melihat dari kejauhan. Minim CC, minim power juga.
untuk tim Vulcans. Mereka benar-benar langsung di-invade jauh sekali, 4.000 gold lead. Bahkan dengan solo kill di bagian top lane, tidak ada yang expect bahwa ternyata Super Marco masih mau melakukan sebuah gerakan yang cukup beresiko. Walaupun dia udah punya Husklow, tapi jangan lupa gitu loh, kalau Harit ini lebih punya power spike di early game soalnya. Ini boleh-boleh ya dari tadi. Ini mereka kesambet Brawl Server apa gimana nih, Prof? Ya mereka harus ngikutin meta sih. Ya kan Onyx Philippines metanya emang begitu kan. Maunya tabrak lagi di top lane. Oke, ditabrak lagi. Ogwen hanya melihat dari kejauhan. Coba lihat PU-nya langsung ditabrakin dengan satu Seeking Eagle. Tapi Super Prince mundur sedikit. Flap the Z mencoba untuk bisa mengejar. Tapi terlalu berbahaya, terlalu beresiko. Tidak cukup damage dan Flap harus mundur. Wah, ini dia nih covering dari Super Prince ya. Dia walaupun bukan roamer, walaupun nggak punya favor, tapi seenggaknya ada shieldnya itu loh Pak Pulung yang agak sedikit menjengkelkan. Dan lihat Ogwen sudah mulai berasa nih di poke sama Kirk. Ya Kirknya udah selesai dengan War Axe ya, jadi sangat wajar sekali untuk mencoba bermain poke damage sedikit-sedikit. Apalagi di belakangnya ada Guardian Wing yang tentunya bisa membawa teman-teman dari Onyx Philippines. Dan Super Prince adalah jangkar agar nantinya Onyx Philippines gak ada yang bisa keculik sama gerakannya Ogwen atau bahkan sama View dengan Abyssal Row-nya. Oke. Ada satu lagi, Abyssal Row tadi udah dilemparkan connect ke arah Brusco tapi terlalu jauh, tidak bisa mendekat. Namun sekarang Super Marco-nya dipaksa untuk bisa mundur. Dan Kelra berhasil mengusir tadi ke arah beberapa player. Gwen, dia nge-screening aja sih, dia tahu kalau King Kong belum sampai di area circle. Tapi di sisi lain, Kaltisi juga nggak bisa mendekat ke area circle-nya. Dan langsung coba body invade, 1v1. Oke. Kirk-nya apakah bisa berhasil untuk bisa kabur dari tersebut? Tapi satu terakhirnya Kirk langsung dihajar kah? Terkurung tapi Kirk masih berhasil selamat. Satu spell farm yang begitu besar di dalam tubuhnya mengakibatkan dirinya pun terlalu sulit ditumbangkan. Bahkan sekarang Brusco-nya dihajar. Brusco-nya dikejar mati-matian tapi Brusco-nya pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman lagi. Kirk-nya pun kembali hadir guna untuk bisa membalaskan keadaan. Dan mereka kembali membalikan keadaan di mana mereka mengusir Falcon untuk kembali masuk ke dalam markasnya. Super Prince with super play. 2 orang dia selamatkan di timing yang tepat. Apalagi barusan dengan ada Circling Eagle. Super Prince menyelamatkan Kirk dengan shieldnya. Spell Fam-nya langsung ke-trigger dengan Brave Smite. Dan bahkan ditambah lagi Brusco yang udah kena Avatar of Guardian dan gak punya flicker. Masih bisa diselamatkan dengan shield. Selamat semua, Pak. Lagi-lagi sosok mid laner yang bisa semua tipe hero mid lane. Mau itu damage, mau itu poke damage termasuk dengan utility. Dan sekarang waktunya mereka menyerang kembali. Selesai secepat itu dan Peo harus menjadi lele geprek yang langsung hilang begitu cepat. Instant kill. Flask of the Oasis Photo sudah ada di tangan dari Super Prince. Kali ini masih mau ditabrak, masih mau di-trigger nih. Pasif dari base to red. Apakah mau dipaksa Ada lagi? Circling Eagle dikeluarkan tapi coba lihat Kirk-nya pun harus mundur. Mereka cukup sabar, mereka bersatu kembali. Ada objektif yang bisa mereka dapatkan di area mid ataupun mereka akan menunggu sesaat lagi lalu bisa mendapatkan lagi ke arah Lord. Mereka nggak bisa paksa sih Pak. Ini mid lanernya udah terlalu kaya banget dari segi raihan goldnya. Dan lihat damage yang diberikan. Banget, coba lihat dikejar habis-habisan. Bahkan sekarang Kelra aja terlalu kuat. Diacak-acak tepat berada di depan wajah dari tim Falcon. Di mana mereka pun benar-benar diusir satu persatu. Mereka dilumat satu persatu. Mereka dihajar satu persatu. Hanya menyisakan beberapa player saja. Dan Best berhasil dihancurkan. 9 menit bukan mitos. 9 menit nyata adanya. Onyx Philippines tidak hanya bermain agresif, mereka bermain